Shalom saudaraku, kita akan belajar lagi. Kita akan belajar tentang keluarga, seri pengajaran keluarga. Saya berharap saudara mengikuti sejak awal, sehingga saudara memiliki gambaran yang cukup lengkap tentang keluarga. Saya sudah sharing soal membangun 6 fondasi keluarga yang harmonis. Lalu 7 kenikmatan dalam pernikahan. 12 potensi konflik dan cara mengatasinya. Saya sharing juga 3 hubungan suami istri. Saya sharingkan juga tanggung jawab 24 tahun. Saya tambahi dengan 12 tahun pertama, 12 tahun yang kedua. Berikutnya lagi saya sharing anak membutuhkan 2 sentuhan. Saya sharing jodoh dari Tuhan. Saya sharingkan juga bujangan pilihan tidak sulit. Dan kali ini kita akan memasuki kenyataan bahwa ketika orang menikah, dia tidak bisa melepaskan diri dari satu paket. Saya pernah sharing soal paket pernikahan. Anak pasti punya orang tua. Dan kalau engkau menikah dengan anaknya, engkau mau tidak mau harus terima orang tuanya bahkan keluarganya. Dalam 4 isi paket pernikahan, saya menyebutkan ada paket dengan keluarganya. Saya membahas bagaimana keluarganya bukan hanya orang tuanya, tapi juga saudaranya, juga masa lalu keluarga itu. Wow, itu menikah satu paket. Saudara tidak bisa mengatakan aku menikah dengan anaknya, aku tidak peduli dengan keluarganya. Mungkin itu budaya orang lain. Tapi kalau budaya timur, budaya Indonesia, saudara tidak bisa lepaskan begitu saja. Izinkan saya sharing pengalaman kehidupan. Puluhan tahun menjadi konselor pranikah, konselor keluarga, konselor anak muda, menjadi narasumber dalam banyak seminar. Juga saya pernah membahas topik tentang keluarga bahagia di salah satu TV lokal di Semarang ini, yang siarannya sampai Jawa Tengah. Hampir 4,5 tahun, seminggu sekali. Saya ambil prime time jam 7 sampai jam 8. Wow, saya suka melakukannya. Mengapa? Saya pernah memiliki keluarga yang gagal, artinya orang tua saya bercerai. Saya menjadi korban dari keluarga yang gagal, produk gagal. Tapi kemudian Tuhan tolong saya, Tuhan jamah saya. Kalau saya berupaya untuk membuat akan pengajaran demi pengajaran, satu saja keinginan saya. Saudara menemukan Tuhan dalam keluarga saudara. Saudara menikmati Tuhan dalam keluarga saudara. Saudara tidak buat kesalahan yang kebanyakan orang buat. Karena itu duduklah, carilah pengertian, praktekkan kebenaran firman. Maka engkau akan bisa menikmati secara utuh. Kali ini kita akan belajar orang tua dan calon mertua. Orang tua dan calon mertua. Dalam pernikahan orang timur, itu sepertinya bukan 2 pribadi yang menikah, tapi 2 keluarga yang menikah. Alangkah indahnya kalau 2 keluarga itu keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Kemudian mereka menikahkan anaknya, maka menjadi satu keluarga besar yang bisa saling menolong, saling membantu, saling melindungi. Seandainya setiap keluarga mendapatkan pengajaran yang sama, contohnya di pengajaran keluarga Indonesia ini, maka keluarga akan diskusi. Atau sisihkan pengajaran saya. Selama saudara bisa belajar tentang keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis,
selama itu mengajarkan hal yang baik dan kebenaran di sana, saya mensupportnya. Kerinduan saya adalah saya memiliki tim, bisa bergandengan tangan dengan para kanselor, para pemerhati keluarga, supaya kita bisa sama-sama dengan kekhususan masing-masing mengerjakan akan keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia, keluarga yang dicintai Tuhan. Tuhan juga berkorban menyelamatkan keluarga Indonesia. Karena itu, kalau saya berbagi pengajaran ini, saya lakukan dengan tulus, dengan cinta. Yang penting keluarga saudara mengalami Tuhan. Ada pemulihan, ada kebaikan, ada masa depan yang lebih baik, ada pertobatan di dalamnya. Ada sikap tingkah laku yang baik yang diajarkan. Dan sungguh Tuhan itu nyata. Tuhan itu bukan hanya kitab mati yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Bukan. Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa bicara dan kita bisa mendengar. Tuhan yang memproteksi kita, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberikan jalan. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dia betul-betul jalan kehidupan. Nah sekarang, mari kita belajar soal orang tua dan calon mertua. Saya mengisahkan saja, ada calon mertua yang baik atau mertua yang baik dan mertua yang jahat. Saya berharap saudara bertemu dengan mertua yang baik. Musa memiliki mertua yang bernama Yitro. Saudara bisa lihat kisahnya dalam Keluaran pasal yang ke-18. Saudara baca sebelum dan sesudahnya. Bagaimana Yitro, mertua Musa ini, suatu kali melihat Musa sedang menggembalakan orang Israel. Orang Israel di padang gurun, jumlahnya hampir 2 juta. Kira-kira seluruh penduduk Semarang, terbagi dalam 12 kelompok suku. Dan dalam perjalanannya, mereka memiliki masalah, ada banyak hal yang perlu dipertanyakan. Maka Musa duduk di depan kemahnya dan orang satu persatu dia antri berbaris. Ingin mendapatkan pemecahan masalah, ingin mendapatkan nasihat dari Musa pemimpin mereka. Pada saat itu Yitro mengunjungi Musa dan Yitro melihat apa yang dilakukan Musa. Dia katakan, kamu terlalu lelah, tidak mungkin kamu tangani ini seorang diri. Pilihlah para pemimpin yang bisa mewakili engkau. Pilihlah kepala pasukan kelompok demi kelompok. Kepala pasukan 10, kepala pasukan 50, kepala pasukan 100, kepala pasukan 1000. Dan biarlah mereka mengurus kelompoknya. Itu sistem keluarga, kelompok kecil, kelompok sel. Biarlah 10 orang itu diurusi oleh 1 orang. Biarlah 5 kelompok yang terdiri dari 10 orang, 50 orang ini ada 1 pemimpinnya. Dan biar di atasnya, di atas dari pemimpin 50-50 ini, yang ada 5 pemimpin, 10 pemimpin, ada 2 menjadi pemimpin 100. Dan di atasnya ada pemimpin 1000 orang. Ada 10 orang yang membawai 100 orang di bawahnya. Yitro peduli dengan menantunya. Dan Musa memandang baik. Dipilihnya orang-orang yang tepat sesuai dengan kriteria. Takut akan Tuhan. Tidak mengambil keuntungan, tidak menerima suap. Dipilihnya orang per orang. Kemudian dilatih orang-orangnya. Dan dikatakan hal-hal yang kecil engkau tangani sendiri. Hal-hal yang besar naikkan ke pemimpin di atasnya. Bahkan kalau itu terlalu sulit, kalian boleh ketemu dengan aku. Struktur yang diusulkan oleh Yitro kepada Musa merupakan ekspresi dari mertua yang baik. Dia begitu peduli dengan tanggung jawab Musa.
Dan dia juga mengusulkan supaya Musa punya waktu pribadi untuk keluarganya. Untuk istrinya Sipora dan kedua anaknya. Jadi perhatikan. Contoh mertua yang baik adalah Yitro. Kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, bersyukur saudara kalau saudara memiliki mertua yang baik. Mertuamu akan menghormati keluargamu, menghormati rumah tanggamu, mengerti akan batas antara anak menantu, keluarga anaknya yang sudah menikah ini dengan keluarganya sendiri. Tidak melampaui batas tanpa izin dari menantu atau anaknya. Jadi kalau kita ini bisa mempelajari hal ini, kita ini bisa membangun suatu hubungan keluarga besar yang baik sekali. Itu salah satu contoh mertua yang baik. Lalu bagaimana dengan mertua yang jahat? Saya pernah membahasnya. Mertua itu bernama Ahab dan Isabel. Ahab dan Isabel adalah raja yang egois, raja yang menekan, raja yang mengintimidasi. Memang pengaruh Isabel kepada Ahab ini luar biasa. Punya keinginan demi keinginan, pokoknya harus terjadi. Saudara bisa membacanya dalam kitab 1 Raja-Raja. Itu begitu nyata. Bahkan anak-anak Ahab dan Isabel sama jahatnya. Dan bukan berhenti kepada anaknya. Ketika anaknya menikah yaitu punya menantu. Maka menantunya ini juga melakukan hal yang jahat. Yang melawan Tuhan. Ini yang saya contohkan. Ini adalah mertua yang jahat. Saudara, mari kita tarik dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau saya minta maaf kalau istilah ini ya. Kalau saudara punya mertua yang jahat, mertua yang tidak tahu aturan, mertua yang tidak bisa menghargai keluarga anak mantunya, mertua yang mengurusi, masuk dengan sesukanya urusan keluarga anaknya dan mantunya. Maaf kalau saya pakai istilah mertua yang jahat. Kalau mertua itu tidak belajar menghargai, kalau mertua itu tidak melihat akan batas perbedaan, otoritas, maka dia akan merasa menunjukkan dirinya bahwa aku ini orang tua dan mertua yang harus kamu hormati. Mertua ini lupa bahwa anaknya sudah menjadi orang tua. Dalam pernikahan, saya selalu katakan di akhir pemberkatan nikah, bahwa anak yang sudah menikah mempelai ini, mulai hari ini membangun institusi kecil yang baru, yang selevel dengan orang tuanya. Memang secara pengalaman orang tuanya sudah menikah bisa jadi 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi bagaimanapun, walaupun ini masih embrio satu keluarga, tetap selevel. Hargai anakmu, hargai mantumu. Engkau tidak bisa sesukanya. Saya ingat istilah, menjadi orang tua itu harus belajar. Terlebih lagi menjadi mertua itu harus belajar. Saya belajar menghargai anak-anak kami. Saya belajar. Ketika di bawah 24 tahun, otoritas mereka di tangan saya. Mereka punya tanggung jawab untuk ngurusi dirinya sendiri. Sampai pada 80%. Bahkan ketika mereka sudah menikah, mereka cuma punya 90% tanggung jawab untuk hidupnya. 10%-nya di mana? 10%-nya adalah tanggung jawab dari orang tuanya, kakek neneknya. Ingat Ulangan 4 ayat yang ke-9.
Janganlah engkau melupakan apa yang diperlakukan Tuhan dalam hidupmu. Jangan hilang ingatanmu seumur hidupmu. Pengalaman-pengalaman orang Israel dengan Tuhan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang membela, Tuhan yang mendampingi. Dan janganlah itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anakmu, cucumu, cicitmu. Tanggung jawab ikut menolong, mendidik, saya anggap itu 10%. Tetap kalau anakmu memiliki masalah, engkau sebagai mentor, sebagai sahabat buat keluarga anak-anakmu. Dan harus belajar, orang tua harus belajar. Kami ini belajar menjadi orang tua dan mertua. Ketika kedua anak kami ini sudah menikah, mereka punya anak cucu kami. Kami tahu bahwa ada beberapa hal perbedaan perilaku orang tua kepada anak yang berbeda. Ketika kami membesarkan mereka, ketika kami mengasuh merawat mereka dari kecil, dari bayi. Ketika mereka punya anak sendiri. Kami menahan diri, kami belajar tidak serta-merta langsung terobos saja. Harus seperti ini, harus ini. Papa mama ambil alih. Tidak bisa. Tetap kami ini siap-siap untuk mengulurkan tangan. Tapi menahan diri. Mengapa? Biarkan mereka belajar. Jadi menjadi orang tua atau mertua harus belajar. Dengarkan akan pengalaman orang tua dan mertua yang lain yang sudah punya mantu. Jangan merasa benar. Saya sedih sekali ada orang tua dan mertua yang bangga karena intervensi rumah tangga anaknya. Buat saya enggak begitulah. Biarkan anakmu belajar mandiri. Dan jangan bangga engkau mengambil alih pendidikan cucumu. Jangan bersaing dengan anakmu dan mantumu. Jangan. Mengapa? Ya, biarkan mereka belajar menjadi orang tua. Ada seseorang ya, seorang ibu yang bangga. Kalau cucunya ini lebih nurut kepada dia. Buat saya itu bukan kebanggaan. Biarkan cucunya itu lebih taat, lebih nurut pada orang tuanya. Biarkan terjadi begitu. Mengapa harus ambil otoritas, ambil hak orang tua atas anaknya? Karena engkau adalah kakeknya, neneknya. Please, belajar jadi orang tua dan mertua yang baik. Kami ini belajar. Kalau kami mau menolong, kami tawarkan dulu. Kalau papa, mama dulu tuh begini. Biar mereka mengerti lalu diskusi. Kalau mereka sudah mengatakan, kami tangani dengan cara kami. Ya sudah, oke, kami back off, kami mundur, kami awasi. Mengapa? Kalau itu sudah merugikan cucu kami di masa depan, kami akan ambil alih. Nah itu Pak, mau mengambil alih, itu mengambil alih karena ini sangat berisiko. Contohnya, cucu kami pertama itu dipaksakan oleh anak dan mantu kami untuk duduk, padahal dia belum saatnya duduk, dia masih bayi waktu itu, dipaksakan. Saudara tahu ketika dalam perkembangannya, ketika Buyos, omanya itu memandikan, ya dia lihat kok tulang ekornya kok aneh, ada sesuatu. Dan kami sedikit memaksa, ngomong kepada anak mantu kami akan bawa anakmu ke orang yang bisa mengetahui. Dan orang ini orang yang baik. Kami bawa seizin mereka. Sedikit memaksa karena mereka mengatakan gak apa-apa dan segala macamnya. Oh tidak, buat saya tidak. Karena dampaknya itu bisa nanti umur sekian puluh baru terasa. Dan betul ketika diperiksa, ada yang tidak tepat ini. Ini harus dipijat karena beliau tahu persis dan dilakukan.
akan sedikit sakit anaknya nangis. Saya tidak tega melihat cucu saya nangis seperti itu. Tapi kalau itu untuk dirinya, saya katakan boleh, kerjakan aja. Kenapa? Dampaknya akan sangat buruk ke depan. Ditangani begitu rupa sudah baik. Baik. Jadi kalau kami mau menolong pun kami harus melihat batasnya. Dan kalau kami sedikit memaksa untuk kepentingan masa depan cucu kami pun harus punya persetujuan. Itu aturannya. Saya paham seringkali yang menjadi masalah adalah benturan antara mertua perempuan dengan anak mantunya yang perempuan. Biasanya mertua laki-laki dengan menantu laki jarang benturan. Tapi kalau sudah mertua perempuan dengan mantu perempuan, sudah bisa bayangkan. Sang ibu ini tahu persis anaknya suka makannya apa yang tidak disukai, dan mungkin beberapa hal yang detail. Iya, karena dia membesarkan selama puluhan tahun. Lalu dapat menantu perempuan yang sedang mencoba memperlakukan suaminya dengan baik. Biarkan dia memperlakukan suaminya dengan baik. Tapi kalau saudara memaksanya, harusnya begini, dia tuh sukanya ini, dia tidak mau ini. Jaga mulut ya. Pakai bahasa yang baik. Kira-kira senang enggak suamimu? Ya aku kira dia senang mah. Boleh mama cerita, ngomong aja. Boleh dilakukan atau tidak. Dulu itu ketika mama buat begini, kalau mantumu ini membantah, enggak mah ini kelihatannya ini baru nih, dia suka. Biarkan saja. Jangan bangga lalu menekan akan menantumu. Memang orang tua dan mertua harus belajar. Harus belajar. Perlakukanlah mertuamu sebagai orang tuamu. Mertua sebagai orang tua. Masalahnya adalah kalau engkau tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, engkau punya masalah. Karena engkau tidak punya gambaran orang tua yang baik. Engkau tidak memperlakukan orang tuamu dengan baik, tidak dengan hormat. Tidak tahu batas otoritas. Bahkan engkau kurang ajar dengan orang tuamu. Kalau saya katakan perlakukan mertuamu sebagai orang tuamu, repotnya kalau engkau ini juga tidak baik dengan orang tuamu. Engkau main kurang ajar, engkau perlakukan mertuamu kurang ajar seperti engkau perlakukan orang tuamu. Tidak itu maksud saya. Tapi maksud saya adalah perlakukan mertuamu sebagai orang tuamu dengan baik. Dengan baik. Maka engkau akan bisa mendapatkan support, dukungan. Engkau akan punya sahabat seperti papa mamahmu yang baru, yaitu mertuamu. Engkau bahkan bisa mengekspresikan perhatian, kepedulian, dan cintamu, perhatianmu kepada papa mamahmu yang baru. Kalau engkau setiap bulan menyisihkan uang untuk papa mamahmu, engkau juga bisa menyisihkan uang untuk mertuamu. Perlakukan mertuamu sebagai orang tuamu dengan baik. Dengan baik. Kalau engkau tidak punya gambaran, tanyakan kepada pemimpinmu, pemimpin rohanimu, gembalamu, atau teman-temanmu yang memiliki konsep yang baik tentang orang tua dan mertua. Maka akan sangat tertolong engkau. Orang tua yang baik melakukan 6 tugas bersama suami istri seumur hidup mereka. Memberikan bekal, pengetahuan, keterampilan, mengajar anaknya untuk menimbang, untuk memberi pengertian, memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak-anaknya. Itu dalam tanggung jawab 24 tahun. Maka kalau mertuamu tidak melakukan itu, bukan berarti mertuamu itu salah. Mertuamu hanya belum mendapatkan pengajaran.
Jangan merasa pinter untuk ngajari orang tuamu atau mertuamu. Ya paling simpel, mah Pak coba lihat dong video pengajarannya Pak Yos, palingannya begitu aja. Sekalian promo saudara. Kenapa? Supaya bisa belajar sama-sama menjadi mertua orang tua yang baik. Tahu bahwa ada otoritas yang setara. Ada otoritas yang setara. Tahu ada batas yang perlu dihormati, yang perlu dihormati. Perlu dukungan, ada dukungan. Ada bantuan yang bisa diberikan. Ada ruang diskusi. Ada ruang diskusi. Sebagai anak kepada orang tuanya. Maaf saya tulis ya. Kepada orang tuanya. Karena sudah selevel, sudah memiliki keluarga, sudah memiliki otoritas baru. Dan ada teman diskusi. Memang menjadi orang tua semakin umur, memang harus tetap belajar. Menjadi mertua apalagi. Pelajari akan banyak hal, fondasi pernikahan, hubungan suami istri, tanggung jawab 24 tahun. Perhatikan ada tugas bersama, pelajari bersama-sama. Lalu praktekkan. Maka orang tua, mertua, dan anak akan melakukan estafet generasi. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-9. Beritahukanlah kepada anakmu, cucumu, cicitmu. Wow, saudara. Jadi mari kita belajar. Perhatikan firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua. Ayat 2-6. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Perhatikan, orang-orang yang lebih tua, yang laki-laki harus melakukan tugasnya. Yang perempuan harus mengajar kepada perempuan yang lebih muda bagaimana mengatur rumah tangganya. Tetap rajin, taat kepada suaminya, suci, bijaksana. Firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua ayat 2-5 ini menjadi pegangan kita sebagai orang tua dan mertua. Mari contohlah Yitro yang memberikan support kepada Musa, mendukung pelayanannya Musa. Jangan jadi seperti keluarga Ahab dan Isabel. Mari baca kembali Titus pasal yang kedua ayat 2-5. Biar itu menjadi tekad kita. Duduk bersama-sama, belajar tentang keluarga. Terima pengajaran, buka firman, diskusikan itu. Dan terjadi yang namanya ada ruang diskusi sebagai amanah kepada orang tuanya. Itu bukan orang tua kandungku, tapi itu adalah mertuamu. Jadi lihat kesimpulannya. Orang tua dan calon mertua. Sepakatlah bertekad memperlakukan mertua sebagai orang tuamu sendiri. Dengan berbakti, dengan hormat, dengan baik. Karena itu bangunlah keluargamu, rumah tanggamu.
dengan baik dengan anak-anakmu. Supaya anak-anakmu bisa menghormati engkau di masa tuanya. Dan tetap orang tua atau calon mertua tetap harus belajar. Jangan keras hati, jangan merasa benar. Karena ketika anakmu sudah menikah maka itu sudah satu level. Orang tua yang baik melakukan 6 tugas bersama suami istri, mendidik anaknya, memperlakukan pasangannya dengan baik, mengajar 24 tahun, tanggung jawab 24 tahun dan masih banyak lagi. Dengan begitu akan membangun keluarga yang baik. Modal keluarga yang baik akan memberikan contoh kepada anak yang masuk. Walaupun dari keluarga tidak baik, anak menantumu akan belajar dari hidupmu sebagai istrinya atau suaminya dan kepada orang tuamu. Dan saya berharap bisa berdampak juga kepada orang tuanya, yaitu mertua dari anakmu. Mari libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Mari belajar sebagai orang tua dan mertua. Jangan pernah merasa benar, terbukalah untuk koreksi. Buatlah ada ruang diskusi untuk bicara tentang apapun anakmu dan cucumu. Karena engkau melakukan tugas estafet generasi. Tetaplah semangat. Tidak ada yang namanya persoalan itu kekal. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan marilah belajar masing-masing koreksi diri. Supaya bisa menjadi orang tua yang baik. Dan bisa menjadi mertua yang baik. Libatkan Tuhan. Nikmati prosesnya. Carilah Tuhan. Tetaplah beribadahlah. Bacalah firman. Berdoalah. Bahkan berpuasalah. Pujikan perkataan-perkataan syukur. Supaya di rumahmu ada pujian, ada atmosfer yang ilahi. Dan itu bisa engkau tularkan dalam hidup anak. Bahkan keluarga anakmu dan mantumu. Belajar terus saudara. Jangan pernah lelah. Tetap semangat. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.